warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu kali ya, Kak, supaya lebih akrab dan juga lebih saling mengenal. Seperti yang sudah Kakak tahu, nama Ibu Natania Sevina. Ibu biasa dipanggil Ibu Nia. Ibu adalah salah satu guru bimbingan dan konseling di sekolah Kakak. Sekarang giliran Kakak ya. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Baik Ibu, nama saya Sofi Nur Aini, biasanya dipanggil Sofi. Baik. Sofi, senang sekali ya bisa ngobrol dengan Sofi hari ini. Bagaimana kabar Sofi hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah ya Kak, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga karena Kak Sofi sudah menyisihkan waktu untuk mengikuti konseling hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Sekarang Sofi lagi di mana? Lagi di rumah sih Bu, soalnya kan masih online. Oh baik, berarti suasananya cukup nyaman ya untuk kita ngobrol. Iya Ibu, nyaman. Alhamdulillah, karena kita bertemu lewat online, kegiatan ini disebut dengan cyber counseling. Sofi pernah dengar nggak istilah itu sebelumnya? Pernah dengar sih Bu, tapi masih kurang paham. Baik, Ibu jelaskan sedikit ya dengan bahasa sederhana. Jadi, cyber counseling itu adalah konseling yang dilakukan secara online, misalnya Gmeet atau Zoom, seperti yang sedang kita lakukan hari ini. Walaupun tidak bertemu langsung, tujuan kita tetap sama ya, yaitu ngobrol dengan nyaman untuk membantu Sofi. Semua yang Sofi ceritakan di sini bersifat rahasia, dan Ibu tidak akan menyalahkan atau menilai. Ibu di sini sebagai teman ngobrol sekaligus pendamping Sofi. Iya Bu, saya mengerti. Nah, Sofi, sekarang Ibu ingin bertanya dengan Sofi dengan santai ya. Sebenarnya ada masalah apa yang akhir-akhir ini Sofi rasakan, terutama yang berhubungan dengan sekolah atau belajarnya Sofi? Saya akhir-akhir ini sering merasa males sih Bu kalau ngerjain tugas. Kayak sering nunda-nunda tugas. Baik, jadi Sofi sering menunda-nunda tugas ya? Iya Ibu. Boleh diceritakan Sofi lebih jelasnya biasanya menundanya itu seperti apa Sofi? Contohnya tuh kayak kalau ada PR. Nah saya niatnya mau ngerjain tapi malah dinanti-nanti gitu. Terus saya main HP sebentar. Nah nggak taunya malah keterusan main HP-nya Bu sampai larut malam. Awalnya berarti terasa santai gitu ya, tapi setelah itu malah jadi kepikiran ya. Ya Bu, jadi kepikiran terus dan takut dimarahi. Nah, Ibu mau gali sedikit lebih dalam ya, sejak kapan kebiasaan menunda-nunda ini mulai terasa?
Sejak tugas sekolah makin banyak, Bu, rasanya udah capek duluan. Oh, berarti sejak tugas sekolah makin banyak ya. Kalau melihat tugas yang banyak, apa yang langsung muncul nih di pikirannya Sofi? Pasti lama banget atau ribet banget. Bahasa banyak kayak gitu, Bu. Baik, berarti karena pasti lama atau pikiran-pikiran tentang ribet banget nih tugas pasti muncul ya. Nah, pikiran itu bikin Sofi langsung merasa kayak berat nih, bahkan sebelum Sofi memulai. Iya, Bu, benar. Biasanya, reaksi orang tua Sofi bagaimana? Sering marah, Bu. Saya dibilang malas. Pasti rasa sedih ya, sudah capek tapi malah dimarahin. Iya, Bu, benar. Kalau boleh jujur, apa yang paling Sofi takuti saat mulai mengerjakan tugas? Takut salah sih, Bu. Takut nanti nilainya jelek. Jadi, menunda itu sebenarnya cara Sofi untuk menghindari rasa takut dan kecewa. Bu, saya juga baru sadar. Selama ini pernah nggak Sofi mencoba mengatasi rasa malas ini? Pernah, Bu, tapi nggak lama. Boleh diceritakan nggak Sofi, misalnya dengan cara apa? Misalnya, saya pernah bikin catatan tugas, Bu, di buku. Tapi bukunya sering lupa dibuka. Oh, jadi sebenarnya Sofi sudah berusaha nih untuk membuat catatan tugas di buku, tapi hanya belum konsisten ya. Iya, Bu. Pernah coba bikin jadwal belajar nggak, Sofi? Pernah. Tapi saya merasa jadwalnya itu terlalu berat. Jadi kamu merasa jadwalnya terlalu berat ya? Baik, berarti bukan karena tidak mau, tapi caranya mungkin belum cocok di kamu ya. Sofi, dari cerita kamu, ibu melihat satu hal penting di diri kamu. Kamu bukan anak yang malas, tapi kamu anak yang takut gagal nih dan merasa terbebani sehingga kamu memilih untuk menundanya. Sayangnya, menunda hanya membuat rasa takut itu semakin besar. Apakah itu yang Sofi rasakan? Iya, Bu, benar. Baik, Ibu punya 3 strategi nih, biar kamu bisa tidak menunda-nunda tugas. Nah, yang pertama, bagaimana kalau kita ubah cara mengerjakan tugas Sofi? Dimulai dari membuat catatan. Nah, bukan catatan yang panjang, cukup 3 kolom kecil yang isinya tugas apa saja, dikerjakan kapan, dan sudah atau sebelum. Iya, Bu, kayaknya lebih ringan ya. Ya, dan ada cara yang kedua nih. Kalau rasa malas datang nih, cukup bilang ke diri kamu sendiri bahwa cukup 10 menit saja. Oke, ya, Bu. Itu lebih memungkinkan ya, Bu. Iya, dan juga ada strategi yang ketiga, yaitu kita mengelola HP kita.
Pastinya kan saat Sofi belajar, HP-nya tidak perlu dimatikan. Cukup ditaruh di tempat agak jauh agar suara notifnya tidak mengganggu saat Sofi mengerjakan tugas. Iya, Bu, setuju. Dan yang keempat adalah kalau pikiran negatif muncul, dan coba Sofi ganti dengan kalimat kayak aku belajar bukan harus sempurna. Itu ditanamkan di pikiran Sofi. Baik, Ibu. Saya juga suka sama kalimat yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dari keempat strategi ini, menurut Sofi nih, mana nih yang Sofi bakalan Sofi coba duluan nih dari keempat strategi yang Ibu berikan? Mungkin yang keempat, Bu, Yang kalimat pengulangi. Jadi kalau tiba-tiba pikiran negatif itu muncul, saya akan memberikan kalimat yang positif kepada diri saya sendiri. Baik, berarti Sofi dimulai dari yang strategi keempat. Boleh dicoba ya Sofi. Dan Ibu mau merangkum ya hasil konseling kita, yaitu Sofi suka menunda karena Sofi tuh takut gagal. Sofi sebenarnya tuh mau berusaha. Dan Sofi akan membuat catatan tugas sederhana, mulai belajar dari 10 menit, mengatur HP saat belajar. Apakah sudah sesuai? Iya, Ibu, sudah sesuai. Baik, Sofi, Ibu bangga karena kamu jujur dan mau berusaha untuk berubah. Ingat ya Sofi, mulai sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau kamu nanti ada kendala, Sofi selalu bisa menghubungi Ibu. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa agar usaha Sofi bisa dimudahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan menutup konseling hari ini. Semoga rasa malas yang Sofi rasakan pelan-pelan bisa teratasi ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya Sofi. Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Ibu pamit ya Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.